Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihasa wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Selawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Sarjon David Eskom MKom dan Bapak Dr. Insinyur Sumijan MSc selaku dosen penguji pada sidang tesis kali ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan tesis saya yang berjudul Sistem Pakar pada Sistem Pembayaran Uang Kuliah Cicilan, Studi Kasus di Universitas Dharma Andalas. Latar belakang pada penelitian ini adalah perkembangan sangat pesat pada perguruan tinggi, karena tingginya minat dari lulusan SMK atau SMA sederajat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri maupun swasta. Universitas Dharma Andalas merupakan perubahan alih bentuk dari Sekolah Tinggi Ekonomi STIE Dharma Andalas. Universitas Dharma Andalas merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Padang yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dharma Andalas (YPDA) yang dibina langsung oleh Ikatan Alumni Universitas Andalas. Universitas Dharma Andalas merupakan perguruan tinggi swasta, jadi biaya operasional berasal dari uang kuliah mahasiswa. Pembayaran uang kuliah merupakan kewajiban dari setiap mahasiswa. Mengingat biaya uang kuliah cukup mahal, Universitas Dharma Andalas memberikan keringanan bagi mahasiswa untuk melakukan pembayaran uang kuliah dengan cara cicilan, di mana dalam kebijakan ini tidak semua mahasiswa mendapatkan keringanan untuk pembayaran uang kuliah, hanya diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu dari segi ekonomi. Oleh karena itu, Universitas Dharma Andalas telah menetapkan persyaratan dan kriteria bagi mahasiswa yang ingin membayar uang kuliah cicilan. Perumusan masalah pada penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. Bagaimana sistem pakar ini mengimplementasikan metode wake product untuk menentukan sistem pembayaran uang kuliah cicilan. 2. Bagaimana sistem pakar ini dapat menerapkan metode wake product untuk menentukan sistem pembayaran uang kuliah cicilan berbasis website. Berikutnya, batasan masalah. Penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah agar lebih terarah dan tujuan penelitian dapat tercapai. Adapun batasan-batasan masalah pada penelitian ini adalah 1. Penggunaan metode wake product untuk sistem pembayaran uang kuliah. 2. Penelitian dan pengolahan data dilakukan pada Universitas Dharma Andalas. 3. Sistem pakar ini berbasis website. Tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian penerapan sistem pakar dengan metode wake product ini adalah 1. Mengetahui tingkat akurasi metode wake product untuk menentukan sistem pembayaran uang kuliah cicilan. 2. Menganalisa metode wake product dalam sistem pakar pembayaran uang kuliah cicilan. 3. Merancang aplikasi sistem pakar dengan metode wake product sistem pembayaran uang kuliah cicilan. 4. Menerapkan metode wake product untuk mengetahui tingkat akurasi dalam sistem pembayaran uang kuliah cicilan. 5. Membangun aplikasi sistem pakar berdasarkan kriteria dari sistem pembayaran uang kuliah cicilan. 6. Menguji aplikasi sistem pakar yang menerapkan metode wake product untuk mengetahui tingkat akurasi dari sistem pembayaran uang kuliah cicilan. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian dari penerapan sistem pakar dengan metode wake product ini adalah 1. Memberikan pengetahuan tentang masalah pembayaran uang kuliah mahasiswa. 2. Memudahkan pimpinan dan mahasiswa dalam menemukan solusi dari masalah pembayaran uang kuliah. 3. Sistem pakar ini membantu pimpinan untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Kerangka kerja penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah. Setelah mengidentifikasi masalah, selanjutnya menentukan tujuan dari penelitian. Setelah menentukan tujuan, mempelajari literatur.
Selanjutnya, mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan data, menganalisa data dengan menggunakan metode wake product. Selanjutnya, data pembayaran uang kuliah cicilan, menentukan kriteria, menentukan rating kecocokan, melakukan normalisasi bobot, menentukan nilai vektor S, menentukan nilai vektor V, meranking nilai vektor, menghasilkan keputusan pembayaran uang kuliah cicilan, merancang sistem, implementasi sistem, pengujian hasil, selanjutnya hasil dan pembahasan. Algoritma flowchart metode wake product, yaitu mulai masukkan nilai kriteria dari setiap alternatif, tentukan metrik keputusan, tentukan bobot, tentukan preferensi alternatif, tentukan preferensi relatif dari setiap alternatif, menampilkan hasil ranking nilai preferensi, selesai. Analisa perhitungan manual dengan metode wake product. Yang pertama, menentukan kriteria. Kriteria pekerjaan orang tua itu terdiri dari 4 kriteria yang diberi kode dengan K1, K2, K3, dan K4. Di mana K1 itu kriterianya petani, nelayan, dan buruh. Bobot kriterianya 5. K2 itu kriteria wira swasta, bobotnya 3. K3 pegawai swasta, itu bobot kriterianya 2. K4 ASN, Polri, dan TNI, bobot kriterianya 1. Berikutnya kriteria penghasilan orang tua. Kriteria penghasilan orang tua juga ada 4 kriteria yang dimana diberi kode H1, H2, H3, dan H4. Dimana H1 kriterianya kecil dari 1 juta, itu bobot kriteria 5. H2 kriterianya 1 juta sampai 2.500.000, bobot kriterianya 4. H3 kriterianya 2.500.000 sampai 5 juta, bobot kriterianya 2. H4 besar dari 5 juta, bobot kriterianya 1. Selanjutnya kriteria tanggungan orang tua. Kriteria tanggungan orang tua juga ada 4 kriteria yang dimana diberi kode T1, T2, T3, dan T4. T1 kriterianya 1, bobotnya 1. T2 kriterianya 2, bobot kriterianya 2. T3 kriterianya 3, bobotnya 4. T4 kriterianya lebih dari 3, bobot kriterianya 5. Rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria itu ada 3. Yang pertama itu dengan kode P1 diterima, kriterianya K1 sangat baik, bobot 5. Kriteria K2 sangat buruk, bobot 1. K3 sangat buruk, bobot 1. K4 sangat buruk, bobot 1. Kriteria H1 sangat baik, bobot 5. H2 cukup, bobot 3. H3 sangat buruk, bobot 1. H4 sangat buruk, bobot 1. Kriteria T1 sangat buruk, bobot 1. T2 buruk, bobot 2. T3 buruk, bobot 2. T4 sangat baik, bobot 5. Kode P2 dipertimbangkan. Kriteria K1 sangat buruk, bobot 1. K2 baik, bobot 4. K3 sangat buruk, bobot 1. K4 sangat buruk, bobot 1. Kriteria H1 buruk, bobot 2. H2 baik, bobot 4. H3 buruk, bobot 2. H4 sangat buruk, bobot 1. Kriteria T1 sangat buruk, bobot 1. T2 buruk, bobot 2. T3 cukup, bobot 3. T4 cukup, bobot 3. Kode P3 ditolak. Kriteria K1 sangat buruk, bobot 1. K2 sangat buruk, bobot 1. K3
kriteria H1 sangat buruk bobot 1, H2 sangat buruk bobot 1, H3 cukup bobot 3, H4 baik bobot 4. Kriteria T1 baik bobot 4, T2 buruk bobot 2, T3 sangat buruk bobot 1, T4 sangat buruk bobot 1. Selanjutnya normalisasi bobot. Setelah dilakukan perubahan nilai ke angka terhadap masing-masing kriteria, maka selanjutnya akan dilakukan proses normalisasi bobot. Terlebih dahulu, bobot awal W sama dengan 5, 3, 2, 1, 5, 4, 2, 1, 1, 2, 4, 5 akan dinormalisasi sehingga sigma W sama dengan 1, dengan W adalah bobot dari masing-masing kriteria yang dimasukkan. Berikut perhitungan kriteria dengan rumus WJ sama dengan WJ per sigma WJ. WJ sama dengan WN per W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12, di mana W1 hasilnya 0,14, W2 0,09, W3 0,06, W4 0,03, W5 0,14, W6 0,11, W7 0,06, W8 0,03, W9 0,03, W10 0,06, W11 0,11, W12 0,14. Menghitung nilai vektor S dengan rumus SI sama dengan Pi N per J sama dengan 1x WJ per IJ, di mana S1 dapatkan hasil 1,3385, S2 1,2032, S3 1,0759. Berikutnya hitung nilai vektor V dengan rumus VI sama dengan SI per sigma SI, di mana V1 hasilnya 0,3699, V2 hasilnya 0,3325, V3 hasilnya 0,2974. Selanjutnya akan di ranking berdasarkan nilai vektor V dari nilai yang tertinggi ke terendah, yaitu yang dapat dilihat pada tabel. Diterima dengan kode P1 nilai 0,3699 rankingnya 1. Yang kedua dipertimbangkan kode P2 nilai 0,3325 ranking 2, ditolak dengan kode P3 nilai 0,2974 ranking 3. Selanjutnya dari hasil perankingan akan dibuat keputusan dengan ketentuan besar dari 0,3325 permohonan diterima, besar dari 0,2974 sampai 0,3325 permohonan dipertimbangkan, sama dengan 0,2974 permohonan ditolak. Dapat dilihat pada tabel berikut. Diterima dengan kode P1 nilai besar dari 0,325, keputusannya permohonan diterima. Dipertimbangkan kode P2 besar dari 0,2974 sampai 0,3325, keputusannya permohonan dipertimbangkan. Ditolak dengan kode P3 nilai sama dengan 0,2974, keputusannya permohonan ditolak. Ini adalah hasil perhitungan metode wake product pada sistem. Dan ini adalah hasil pengujian pada sistem pakar pembayaran uang kuliah cicilan. Kesimpulan, setelah dilakukan penelitian tentang sistem pakar pada sistem pembayaran uang kuliah cicilan menggunakan metode wake product yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya,
maka didapatkanlah beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, pengimplementasian hasil perhitungan manual metode web product dengan aplikasi PHP berbasis website dalam sistem pakar pada sistem pembayaran uang kuliah cicilan mendapatkan hasil yang sama dengan tingkat akurasi 100%. Penerapan sistem pakar pada sistem pembayaran uang kuliah cicilan menggunakan metode web product dapat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan secara tepat, cepat, dan akurat. Saran penulis untuk penelitian ini dan untuk penelitian selanjutnya yaitu sistem pakar pada sistem pembayaran uang kuliah cicilan menggunakan metode web product ini dapat diterapkan pada kampus Universitas Dharma Andalas. Kedua, untuk selanjutnya penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan metode bahasa pemrograman yang lain dan implementasikan ke perangkat lunak seperti mobile berbasis Android. Demikianlah hasil pemaparan tesis saya. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.